Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, Manajemen Proyek Pangkat Lunak, yang beranggotakan 3 orang, yaitu Adini Varianisa, Anjas Ferinanda, dan saya Eko Purnama Putra. Kami dari kelas Teknik Informatika 2017C, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan. Di sini kami akan membahas tentang perancangan dan demo aplikasi Sipandu, Sistem Informasi Posyandu berbasis Android. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang perancangan. Pada perancangan ini terdapat diagram konteks dan activity diagram. Kita akan membahas diagram konteks terlebih dahulu. Diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan sistem secara umum, di mana aplikasi Sipandu ini mempunyai hak akses yaitu kadar posyandu dan petugas kesehatan, yang dimana kadar posyandu dapat menginputkan data balita, data penimbangan ke aplikasi, kemudian dapat dilihat juga oleh petugas kesehatan. Juga petugas kesehatan dapat menginputkan data imunisasi ke aplikasi Sipandu ini, lalu dapat dilihat juga oleh kadar posyandu. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sebuah sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing aliran berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana aktivitas tersebut berakhir. Diagram ini menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Di sini ada activity diagram login yang terdapat berarti pada menu login. Ini terdapat admin, sistem, dan database. Admin. Pada admin di sini ada yang bulat ini adalah stage awal ya. Kemudian yang garis panah ini adalah flow atau arah yang menghubungkan stage awal sampai stage akhir atau dari aktivitas satu ke aktivitas lainnya. Di sini adalah sebuah aktivitas yang berbentuk seperti ini. Pada admin, di sini mulai, kemudian masuk ke aktivitas yang awal, yaitu masukkan username dan password. Kemudian lanjut lagi di sistem merequest, selanjutnya ke database, masuk terus divalidasi. Di dalam database ini terdapat kondisi, yang dimana jika validasinya tidak, maka akan masuk lagi kepada aktivitas awal, yaitu masukkan username dan password. Tapi jika validasinya iya, maka sistem akan memvalidasi login, kemudian berhasil, lalu masuk ke menu utama. Lalu ini adalah final state atau aktivitas telah berakhir. Selanjutnya, di sini ada activity diagram input data ibu hamil pada menu data ibu. Di sini ada admin, ini aplikasi dan database. Ini state awal. Lalu ini ada aktivitas awal yaitu pilih menu data ibu oleh admin. Selanjutnya, aplikasi akan merequest, kemudian database akan mengeksekusi, lalu di aplikasi masuk ke menu data ibu. Selanjutnya, admin menambahkan data ibu. Lalu aplikasi menyimpan data ibu. Di sini juga ada keputusan apakah data ibu itu disimpan atau tidak. Jika tidak, maka kembali lagi ke menu data ibu. Jika iya, database akan menyimpan data ibu dan berhasil. Lalu ini adalah final state atau aktivitas telah berakhir. Selanjutnya ada update data ibu hamil. Di sini sama ya seperti tadi. Ini mulai. Lalu ini ada state awal, aktivitas awal, yaitu pilih menu data ibu oleh admin. Selanjutnya, di aplikasi akan di-request, kemudian masuk ke database untuk dieksekusi. Lalu di sini ada menu aplikasi membuka menu data ibu. Selanjutnya, oleh admin, data ibu diupdate. Lalu, oleh aplikasi mengupdate data ibu. Di sini kondisi seperti tadi. Jika data ibu ingin diupdate,
ada kondisi ya atau tidak. Jika tidak, maka masuk ke menu data ibu, dan jika ya, data ibu diupdate dan disimpan di database. Kemudian aktivitas berakhir. Selanjutnya, ini ada activity diagram delete data ibu hamil. Oleh admin, memilih menu data ibu, kemudian aplikasi di request, kemudian masuk database untuk dieksekusi. Ini aplikasi membuka menu data ibu. Oleh admin, data ibu dihapus. Aplikasi, masuk aplikasi, ditanyakan apakah data ibu akan dihapus atau tidak. Jika tidak, masuk ke menu data ibu lagi, dan jika iya, maka data ibu dihapus dari database. Kemudian stage berakhir. Sini ada activity diagram input data balita, sama seperti activity diagram input data ibu yang tadi ya. Ini memilih menu data anak, kemudian di aplikasinya tampil, lalu admin menambah data anak, lalu di aplikasinya menyimpan data anak. Jika tidak, kembali lagi ke menu data anak. Jika ya, maka data anak berhasil disimpan. Selesai. Ini juga sama, update data balita. Pilih menu data anak, kemudian aplikasi request, dieksekusi oleh database, masuk menu data anak. Oleh admin, data anak tersebut diupdate. Aplikasi ditanya kondisi apakah diupdate. Jika tidak, kembali ke menu data anak, dan jika ya, data anak diupdate berhasil. Selesai. Ini activity diagram delete balita. Sama request, kemudian di sini data anak, delete data anak, menghapus. Jika tidak, kembali ke menu data anak. Jika iya, data anak berhasil dihapus. Selesai. Di sini activity diagram input data pemeriksaan posyandu. Pilih menu posyandu, request, eksekusi. Di sini ada menu posyandu, tambah data posyandu oleh admin. Lalu di aplikasi di sini menyimpan data posyandu. Jika tidak, kembali ke menu posyandu. Jika iya, data posyandu disimpan. Berhasil. Dan selesai. Selanjutnya ini activity diagram update data pemeriksaan posyandu. Sama seperti yang tadi ya. Kondisinya di sini. Jika berhasil, data posyandu diupdate. Jika tidak, kembali ke menu posyandu. Ini juga delete posyandu. Sama seperti yang tadi. Dihapus. Tidak, masuk ke menu posyandu. Jika iya, data posyandu dihapus. Ini input jadwal kegiatan. Ini tambah jadwal, menyimpan jadwal tidak atau ya. Jika tidak, kembali ke menu jadwal. Jika ya, jadwal disimpan. Ini update jadwal oleh admin, kemudian aplikasinya mengupdate. Jika tidak, kembali ke menu jadwal. Jika ya, jadwal diupdate. Yang ini adalah delete jadwal. Di delete jadwal oleh admin, kemudian masuk ke aplikasi, menghapus jadwal. Jika tidak, kembali ke menu jadwal. Jika iya, jadwal berhasil dihapus. Selesai. Yang ini, yang terakhir adalah activity diagram logout, di mana admin memilih menu logout, kemudian aplikasi menunjukkan menu logout, database mengeksekusi, kemudian aplikasi berhasil logout, kemudian kembali kepada menu login yang pertama, dan activity diagram selesai. Pada perancangan kali ini telah selesai, kemudian akan dilanjut oleh Saudara Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjas Perlinanda dari kelompok 11 kelas TI 2017C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perancangan desain aplikasi atau interface dari aplikasi yang kami rancang, yaitu aplikasi Posyandu. Baik, langsung saja. Pada tampilan awal kita akan dihadapkan dengan login, di mana pada tampilan login terdapat logo dari aplikasi dan input teks untuk mengisikan data login. Terdapat juga tombol registrasi untuk registrasi kader. Pada tampilan registrasi terdapat input teks untuk mengisikan data registrasi. Setelah data registrasi diisikan, maka
kader dapat registrasi akun. Apabila kader telah login, maka akan memasuki interface atau tampilan daripada home. Terdapat 6 menu pada home, yaitu data anak, data ibu, posyandu, jadwal, tentang, dan logout. Pertama-tama kita akan melihat bagian menu data anak. Pada halaman awal data anak, disinilah data anak akan ditampilkan. Apabila anak tersebut belum terdaftar, maka kader akan membuat data anak baru, di mana akan memasuki tampilan input data anak. Pada input data anak, kader diharuskan mengisi data anak dengan semestinya. Apabila sudah diisi, maka data tersebut akan dapat disimpan. Pada data anak juga data tersebut dapat diupdate, sehingga akan memasuki tampilan update data anak, di mana di sini data anak akan diupdate. Apabila data sudah benar, maka data tersebut dapat disimpan. Pada halaman data ibu tidak jauh berbeda dengan data anak, di mana pada halaman awal menampilkan data ibu. Apabila data ibu belum terdaftar, maka akan dibuatkan data ibu baru, yang dimana akan memasuki tampilan input data ibu baru, di mana di sini akan mengisikan data ibu, lalu data tersebut dapat disimpan. Data tersebut juga dapat diupdate, di mana yang akan memasuki bagian tampilan update data ibu. Setelah data ibu di-update, maka data tersebut dapat disimpan. Selanjutnya adalah bagian dari data posyandu. Pada halaman awal data posyandu akan ditampilkan sebuah inputan, di mana di sini kita akan memasukkan data posyandu baru, lalu data tersebut dapat disimpan. Terdapat juga button lihat data yang tersimpan, di mana yang akan memasuki bagian interface data posyandu yang telah disimpan. Data tersebut juga dapat diupdate, di mana akan memasuki bagian tampilan update data posyandu. Di sini kita dapat mengupdate data posyandu. Apabila data tersebut telah disimpan, maka akan kembali ke bagian tampilan data posyandu. Selanjutnya bagian tampilan jadwal. Pada halaman awal akan menampilkan dari jadwal posyandu. Di sini juga kader dapat menambahkan jadwal baru, di mana akan memasuki tampilan input jadwal baru, di mana jadwal di sini akan diinputkan lalu disimpan. Jadwal juga dapat diupdate, di mana saat diupdate akan memasuki tampilan update jadwal. Disinilah jadwal akan diupdate lalu disimpan. Pada tampilan tentang, terdapat logo dari aplikasi tersebut dan versi aplikasi yang telah terinstall. Lalu pada tampilan home terdapat tombol logout untuk logout dari aplikasi, di mana akan kembali ke halaman awal login. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fahrianisa dari kelompok 11, kelas TI 2017C. Saya akan mendemonstrasikan sistem sederhana yang telah kami rancang, yaitu sistem informasi posyandu atau bisa disebut Sipandu. Halaman utama pada sistem ini sama seperti dengan sistem informasi pada umumnya, yaitu halaman login. Kader posyandu akan login sesuai dengan akun yang dimilikinya. Jika belum memiliki akun, maka kader harus melakukan registrasi. Di sini saya akan mencontohkan untuk registrasi terlebih dahulu. Jika password confirmation-nya tidak sesuai dengan password, maka registrasi tidak akan berhasil.
Jadi kita harus menyamakan password confirmation-nya dengan password yang awal dibuat. Setelah itu, saya akan mencoba login menggunakan akun yang baru saja dibuat. Setelah berhasil masuk, ketika ada anak yang akan posyandu, maka cek dulu data anak. Kalau misalkan data anaknya belum terdaftar, maka Kadar harus mendata anak tersebut. Di sini tanggal meninggal anak, sebab meninggal dan keterangan opsional, bisa diisi atau tidak. Setelah itu simpan. Kita bisa melihat data anak dengan mengklik nama anak tersebut dan lihat data anak. Saya akan mencoba mengupdate. Saya akan isi keterangannya dengan kita update. Kita lihat lagi datanya. Sudah ada alergi kacang. Kita hapus. Setelah Kadar mengecek data anak, data ibu juga harus dicek. Saya akan mencoba menambah data ibu. Nama posyandu ini nama posyandu yang sedang kita datangi. Kelompok dasawisma kita termasuk ke kelompok berapa? Misal kelompok 2. Tahapan keluarga sejahteranya kita termasuk ke tahapan berapa? Di sini tanggal meninggal ibu, sebab meninggal dan keterangan juga opsional. Kita akan mencoba melihat data yang baru saja dibuat. Kita coba update. Kita lihat lagi. Sudah ada update-annya. Kita coba hapus. Setelah data anak dan data ibu diisi, maka Kadar akan mengisi posyandu. Nomor pelayanannya, akan nama anaknya, jenis yang akan kita berikan, jenis vitamin, tinggi badan ini tinggi badan yang sekarang posyandu. Di sini daftar imunisasi, update. Jadi namanya
data terupdate. Di sini ada menu jadwal. Menu jadwal ini menampilkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh posyandu di desa tersebut. Saya akan mencoba menambah data jadwal. Misalkan tempat pelaksanaannya di tanggal pelaksanaannya dua. Nah, untuk tentang di sini yaitu menampilkan versi dari aplikasi Sipandu. Kalau sudah, kita bisa logout. Hasil keluar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang perancangan dan demo aplikasi Sipandu. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.